Pernah kebayang nggak sih kalau satu keyakinan sederhana aja ternyata bisa mengubah total cara seorang murid belajar? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah konsep yang punya potensi besar buat pendidikan di Indonesia, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kita mulai dari satu data yang mungkin bakal bikin kita semua kaget. Oke, lihat angka ini. 29%. Menurut survei PISA tahun 2018, ternyata hanya segini pelajar di Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh. Artinya apa? Artinya, lebih dari 70% siswa kita mungkin cenderung gampang menyerah kalau ketemu kesulitan. Wah, ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah alarm buat kita semua. Dan kalau kita lihat perbandingannya dengan negara lain, posisi kita cukup mengkhawatirkan. Peringkat ketiga dari bawah. Kenapa ini jadi masalah besar? Gini loh, riset global itu menunjukkan korelasi yang kuat banget. Makin tinggi persentase siswa dengan growth mindset di suatu negara, makin tinggi juga prestasi akademiknya. Jadi jelas ya, ini bukan masalah sepele. Jadi, apa aja yang bakal kita bedah kali ini? Pertama, kita lihat lebih dalam tantangan pola pikir di Indonesia. Terus, kita pahami beda mendasar antara pola pikir tetap dan bertumbuh. Ketiga, kita akan bongkar rahasia di balik kekuatan pujian. Keempat, kita coba merancang kelas yang mendukung pertumbuhan. Dan terakhir, kita intip sedikit sisi sainsnya, yaitu soal otak dan kekuatan kata belum. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting buat kita sadari, pola pikir ini bukan sekedar teori psikologi yang keren di atas kertas. Ini adalah tantangan nyata yang ikut menentukan bagaimana generasi penerus kita siap menghadapi masa depan. Kementerian Pendidikan kita sendiri sudah menekankan hal ini. Pola pikir itu ibarat fondasi bangunan. Keyakinan kita tentang kemampuan diri akan menentukan tindakan apa yang kita ambil, dan tindakan itulah yang pada akhirnya menentukan hasil yang kita dapat. Ini seperti efek domino yang berawal dari satu pemikiran kecil di kepala kita. Sekarang, yuk kita bedah inti konsepnya. Sebenarnya, apa sih bedanya pola pikir tetap atau fixed mindset dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset? Perbedaan ini kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia perbedaannya. Di satu sisi, ada keyakinan kalau kecerdasan dan bakat itu ya dari sananya, nggak bisa diubah, udah takdir. Di sisi lain, ada keyakinan kalau kecerdasan dan keterampilan itu seperti otot, bisa dilatih dan dikembangkan lewat usaha dan belajar. Keyakinan mana yang dipegang seorang siswa itu akan menentukan apakah dia akan lari dari tantangan atau justru semangat menghadapinya. Yang menarik, keyakinan ini jadi semacam suara di dalam kepala kita. Coba deh, dengarkan bedanya. Suara yang satu kalau gagal, langsung menyimpulkan, yah, emang aku nggak mampu. Kegagalan dianggap vonis akhir. Tapi suara yang satunya lagi, kalau gagal, dia bilang, berarti ada yang perlu aku pelajari nih. Coba lagi ya dengan cara beda. Kegagalan dilihat sebagai umpan balik, sebagai petunjuk. Ini bedanya antara menyerah dan terus maju. Oke, dari teori, kita pindah ke sesuatu yang sangat praktis dan bisa langsung dicoba oleh para guru dan orang tua, yaitu bahasa pujian. Ternyata, cara kita memuji bisa sangat menentukan pola pikir anak loh, dan gak semua pujian itu bagus. Coba perhatikan baik-baik. Waktu kita bilang kamu pintar sekali, kita itu memuji sesuatu yang seolah-olah melekat pada diri anak, sesuatu yang bawaan. Ini tanpa sadar justru menumbuhkan fixed mindset. Nah, coba bandingkan dengan, wah, strategi yang kamu pakai hebat. Di sini, kita memuji usahanya, prosesnya, strateginya. Pesan yang sampai ke anak adalah, hasil yang baik itu datang dari usaha, bukan bakat semata. Jadi ingat ya kuncinya, puji prosesnya, bukan orangnya. Prinsip ini bisa kita pakai di mana saja. Daripada bilang, kamu memang berbakat nulis, coba deh katakan, pilihan katamu di tulisan ini bagus sekali. Atau daripada bilang kamu jago matematika, lebih baik bilang, kamu kayaknya butuh tantangan matematika yang lebih seru nih, biar otakmu makin terasah. Kelihatan kan bedanya? Fokusnya selalu ke usaha, strategi, dan proses belajar siswa. Oke, kita naik level ya. Dari sekedar mengubah kata-kata, sekarang gimana caranya kita mendesain seluruh lingkungan kelas agar mendukung growth mindset? Nah, ada kerangka kerja yang bagus banget buat ini, namanya target. Kerangka target ini membedah 6 area penting di kelas. Di kolom kiri, itu ciri kelas fixed mindset, di mana tujuannya adalah performa. Tugasnya cenderung gampang, yang penting selesai, dan fokusnya ke nilai akhir. Nah, di kolom kanan, itu ciri kelas growth mindset, di mana tujuannya adalah pembelajaran. Tugasnya menantang, yang dihargai itu usaha dan kemajuan, bukan cuma jawaban benar. Pergeseran ini mengubah tujuan belajar dari yang penting dapat nilai bagus, menjadi yang penting aku benar-benar paham dan berkembang. Mungkin ada yang berpikir,
Ini kan cuma soal motivasi. Eits, tunggu dulu. Ternyata ada dasar sains yang kuat di baliknya. Konsep growth mindset ini sejalan banget dengan cara otak kita belajar dan berkembang. Kutipan dari Profesor Jobel Bowler ini menjelaskan semuanya. Saat kita bikin kesalahan, lalu mikir keras untuk memperbaikinya, otak kita tuh literally menyala. Koneksi-koneksi baru antar sel saraf terbentuk. Kalau kita cuma mengerjakan soal yang gampang-gampang aja, otak kita nggak dapat latihan yang sama. Jadi, anggap saja kesalahan itu seperti angkat beban buat otak. Itu bukan tanda kegagalan, tapi itu adalah saat di mana otak kita benar-benar bertumbuh jadi lebih kuat. Setelah kita paham semuanya, pentingnya usaha, kekuatan pujian proses, dan cara kerja otak, semua itu bisa dirangkum dalam satu alat yang sangat simpel, tapi dampaknya luar biasa. Yaitu kata belum. Cuma dengan menambahkan satu kata ini, maknanya berubah total. Aku tidak bisa matematika, itu adalah sebuah titik, sebuah pernyataan final. Tapi kalau kita tambahkan, aku tidak bisa matematika, belum, titik itu berubah jadi koma, kalimatnya belum selesai, perjalanannya masih lanjut. Kata belum ini membuka pintu harapan dan ruang untuk berusaha. Inilah inti dari growth mindset dalam satu kata. Jadi, kalau kita simpulkan, pola pikir itu adalah fondasinya. Ini bukan sekedar tentang berpikir positif, tapi tentang lensa yang kita pakai untuk melihat tantangan. Lensa inilah yang akan menentukan tindakan kita dan pada akhirnya membentuk hasil yang kita raih. Dengan mengubah lensa ini, kita bisa mengubah masa depan seorang siswa. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan, khususnya bagi para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Pikirkanlah, perubahan kecil apa, satu cara memuji yang baru, atau satu penambahan kata belum yang bisa Anda mulai terapkan besok untuk membantu membuka potensi tak terbatas yang ada di dalam diri setiap siswa Anda.